Tidak mudah bagi Mawar maupun Melati untuk akhirnya memutuskan melaporkan apa yang mereka alami kepada kepolisian. Selain rasa tidak percaya kepada siapapun, perasaan malu dan takut, kekhawatiran atas intimidasi menjadi penyebabnya. Hingga akhirnya keresahan mereka memuncak di tahun 2018. Mawar dan Melati mengumpulkan sejumlah bukti untuk mendukung laporan mereka. Berarti rentang waktu itu dari 2009 sampai 2018, Mbak Mawar ini benar-benar memendam sendiri, tidak pernah bercerita ke siapapun, begitu Mbak? Iya, betul. Saya nggak pernah cerita sama siapapun, karena kan memang bagi saya sebenarnya itu sangat malu banget. Terus kemudian saya juga mau cerita sama siapa, saya juga nggak bisa percaya sama orang-orang yang di sana juga gitu. Tapi ketika kejadian itu di sekolahan gitu ya Mbak, di internal sekolah, kondisinya emang sepi, rame atau gimana sih Mbak sebetulnya? Kalau waktu zaman saya sekolah itu ada kadang rame, ada kadang sepi. Cuma setiap kali JE manggil saya itu selalu dalam keadaan sepi. Gitu kan malam-malam biasanya. Jadi nunggu orang lagi tidur semua. Kadang dia manggil saya tuh di ruangan yang memang nggak ada orang kayak gitu. Bahkan saya dikerjainnya juga di situ, di ruangan guru itu, di ruangan kelas juga. Oh pernah itu? Iya kan waktu itu kan malam hari, jadi nggak ada siswa yang berkegiatan di sana. Nah, kalau Mbak Melati sendiri gimana Mbak? Kok tadi Mbak Mawar itu kan mendapatkan kasus kekerasan seksual dari tahun 2009 sampai 2018. Kalau Mbak Melati gimana tuh Mbak? Ya, kalau saya pertama kali mengalami pelecehan seksual itu saat sudah lulus. Jadi lulus SMA tahun 2012, selang beberapa bulan setelah itu saya mengalami pelecehan seksual. Itu di usia berapa itu Mbak? Waktu itu baru 19 awal. Oke, berarti itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Mbak Anda mengalami? Kejadian 2012 sampai 2018. Itu berarti sudah berapa kali tuh Mbak? Total yang dilecehin itu kan mulai dari cium-cium kayak gitu dari awal JE berusaha. Nah itu total saya dilecehin kurang lebih 11 kali. Itu kejadian semuanya di dalam sekolah? Enggak semua di dalam sekolah, ada juga yang di luar lingkungan sekolah gitu. Salah satunya di kamarnya JE, terus habis itu kamarnya JE dulu kan sebelum yang sekarang itu jadi JE ada 2 tempat. Kalau dulu sebelum adanya hotel itu berdiri, dia di gedung sekolah. Terus setelah itu saya juga mengalami pelecehan itu di gedung hotel yang sekarang menjadi kamarnya JE. Nah itu ceritanya gimana Mbak? Waktu itu Mbak Melati bisa masuk ke kamar JE sama juga dengan Mbak Mawar, sempat waktu itu di WA atau gimana Mbak ceritanya? Jadi itu tengah malam di WA, karena di sana kan kita kayak biasa meeting sampai pagi gitu Kak. Karena JE bilang saya mau ngobrol sama kamu kayak gitu. Nah saya naik terus saya langsung diajak ke kamarnya gitu. Oke. Nah ketika sudah bertemu dengan JE waktu itu apa yang sempat diobrolin Mbak? JE itu kebanyakan dari saat dia mau melecehkan itu pasti dia kayak nanya keluarga, tanyain motivasi. Jadi dia ngomong tentang motivasi dulu, terus dia bilang kalau ya kita ini beruntung tinggal di sana gitu, karena masa depan kita jauh lebih aman kalau kita tinggal di dalam area sekolah STI dibanding kalau kita keluar kayak gitu Kak. Jadi macam-macam, setiap kali pemanggilan tuh beda-beda gitu, tapi kebanyakan memang diawali dengan motivasi. Dan itu Mbak Melati sendiri ya di sana ya? Sendiri. Terus apa yang kemudian terjadi Mbak waktu itu Mbak? Mungkin tidak usah dijelaskan secara detail ya Mbak ya? Mulai dari peluk, terus habis itu cium kening, cium pipi, kayak gitu. Jadi memang saya berusaha dari awal tuh berusaha nolak gitu Kak. Kenapa sampai 11 kali? Itu karena di awal itu saya nolak, dia cari cara terus gitu. Ya dia ngelakuin berulang gitu. Jadi sempat memberontak waktu itu Mbak? Sempat. Berontaknya saya karena memang gimana ya, saya sangat takut sama JE ini karena sangat berkuasa di sana. Jadi saya hanya bilang, saya nggak mau kayak gini, kayak gitu. Terus saya maksa untuk kembali, karena itu dilakukan juga di area belakang, di warung kampung, jadi di sekitaran danau di belakang sekolah gitu. Waktu itu sempat tidak Mbak Melati mungkin cerita ke teman dekat yang sekolah di sana atau mungkin guru yang ada di sana, sempat gak sih? Saya menceritakan secara detail apa saja yang dilakukan oleh JE kepada saya gitu. Responnya dan tindakannya saya tidak dapat sih, karena harapan saya menceritakan itu saya mendapatkan perlindungan gitu.
tetapi yang terjadi saya tidak mendapat perlindungan atau tindakan lanjutan terhadap apa yang terjadi gitu. Ya sih Mbak, ada kepikiran untuk oke, saya mau kabur nih. Sempat nggak sih Mbak ada terbesit pikiran untuk itu? Kalau kabur sih saya enggak, cuman di tahun 2016 saya udah mutusin pernah saya ingin keluar gitu. Sudah beres-beres semua tapi nggak ditahan sama pihak sekolah. Oh, sempat ditahan Mbak? Jadi waktu saya pengen keluar, saya dimaki-maki sama JE. Intinya dimarah-marahin gitu. Jadi semua kalimat yang kurang seharusnya sebagai pendidik nggak keluar itu keluar semua gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kenapa kok baru lapor? Kenapa kok sekarang baru speak up gitu? Nah, tidak semudah yang dibayangkan gitu. Kenapa dari dulu nggak keluar dari sana? Karena begitu besar ancaman yang ada di sana gitu. Kita juga didoktrin terus sejak kami masih sekolah gitu, bahwa di luar itu kamu nggak akan bisa sukses, kamu akan jadi gembel, kamu nggak akan bisa jadi orang kaya. Jadi dan itu terus gitu dari sejak kami sekolah di sana. Waktu itu pada akhirnya Mbak Mawar, Mbak Melati memutuskan untuk melapor itu di tahun berapa Mbak? Mungkin Mbak Melati dulu boleh cerita Mbak. Ya, kita memutuskan untuk melapor itu di tahun 2021 Kak. 2021 itu di tanggal 29 Mei kita datang ke Polda Jatim. Ya memang untuk pelaporan itu kita berusaha untuk ngumpulin beberapa dari korban-korban gitu Kak. Hanya saja memang tidak semua dari korban-korban ini mau speak up seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi barang bukti atau bisa kita bilang petunjuk gitu, kita bawa salah satunya adalah recording dari CCTV. Mbak mungkin boleh Mbak cerita ke kita Mbak, untuk yang CCTV itu menggambarkan apa ya Mbak ya? Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang CCTV ini adalah permulaan dari semua kenapa cerita ini keluar gitu kan. Pada awalnya di sana kan ada hotel. Suatu hari di hotel itu di sistemnya kan kelihatan kok ada satu kamar yang aktif, padahal kondisinya pandemi, tidak ada tamu kok ada yang pakai gitu. Akhirnya sama teman-teman yang bertugas di sana ngecek, dicek lah, tapi nggak dibuka-buka setelah diketok. Nah setelah itu mereka udah pakai kunci floor, kunci umum untuk satu lantai itu, nggak bisa kebuka juga. Nggak lama dari situ keluarlah satu kakak yang sekarang masih tinggal di sana, dia keluar. Terus dia bilang sama teman kita yang lagi ngecek, dia bilang oh saya gitu. Si kakak ini yang keluar dari kamar, kakak A, kita sebut aja kakak A, dia dorong nih teman kita ke arah pintu darurat. Tiba-tiba JE itu keluar dari kamarnya lari gitu Kak. Iya, jadi larinya pertamanya mengarah ke pintu darurat, cuman karena di situ tadi ada teman kita, dia dipanggil lagi tuh sama si kakak A ini tadi. Akhirnya dia lari ke balik arah gitu, lari terbirit. Nah itulah yang bikin kita itu ini adalah salah satu petunjuk yang bisa memang kita kasih ke pihak kepolisian gitu. Oke, selain bukti itu ada bukti lain lagi nggak Mbak? Termasuk misalnya gini kan, karena ada informasi yang beredar tuh katanya para korban ini selain mendapatkan pelecehan seksual juga katanya ada apa siswa-siswi yang dipekerjakan terus mendapatkan kekerasan, itu betul nggak sih Mbak? Benar Kak. Oh benar. Itu gimana juga ceritanya? Ada buktinya juga waktu itu Mbak? Ya ada. Untuk yang eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik itu memang terjadi dan itu nyata. Itu sejak saya masih sekolah pun sudah saya mengalami hal itu. Jadi kami kan kami itu sekolah di sana dari pagi sampai jam 3 sore. Yang terjadi di SPI itu adalah kita itu dari sore sampai dengan malam hari, bahkan jadi kita dari pagi sampai mau pagi lagi itu ngurusin dan melayani pengunjung, mulai dari mempersiapkan makan, penyambutan tamu, sampai dengan kita mempersiapkan hotelnya, penginapannya, kita membuat pertunjukan. Personilnya pun juga anak-anak yang masih ada di sana gitu. Jadi itulah yang terjadi gitu. Oke, itu dibayar Mbak waktu itu? Tidak, karena di sana ngomongnya seperti ini loh. Ini kan mau mengeksplor bakat dan talenta, padahal kita membuat semua aktivitas seperti itu kan sampai malam-malam juga gitu. Jadi kekerasan fisik di sana itu kita seperti apa ya? Seperti makanan kita sehari-hari gitu. Karena kalau itu salah sedikit pasti kita akan kena kekerasan verbal sama kekerasan fisik. Kalau di kesempatan kali ini Anda bisa bertemu dan ngobrol langsung
dengan terdakwa, apa yang pengen disampaikan Mbak Melati? Yang pengen saya sampaikan adalah kalau sekarang itu banyak rumor bahwa kita mau nutup SPI dan lain-lain. Sebenarnya tujuan kita sekarang tuh hanya satu, hanya ingin menuntut keadilan karena itu benar-benar kita alami. Jadi saya pengen ngomong ke JE, saya pengen bilang bahwa jujur dan mengaku saja sebelum ini tuh semakin rumit gitu. Kalau Mbak Mawar, Mbak, harapannya Mbak, apa yang ingin disampaikan Mbak? Jadi yang saya harapkan adalah saya minta tolong untuk JE ini bisa menjaga integritasnya gitu. Dan dia mau mengakui kesalahannya karena ini dampaknya adalah ke generasi adik-adik kelas kami yang ada di Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan juga di anak-anak Indonesia gitu. Mbak Mawar, Mbak Melati, terima kasih banyak sudah mau cerita sama kami ya Mbak ya. Semoga sehat selalu untuk Mbak Mawar, Mbak Melati. Kita tentu kawal terus kasus ini Mbak. Kita nanti akan tunggu ya bagaimana vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Mbak Mawar, Mbak Melati. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama, kita akan temukan fakta berikutnya.